Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permadi. Saudara, polisi mengungkap belum menemukan satu ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang hilang setelah ia ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi menegaskan belum menemukan satu ponsel yang hilang milik Arya Daru setelah ia ditemukan tewas. Namun polisi sudah mengumpulkan sejumlah bukti dan CCTV dari 20 TV yang merekam kegiatan Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas. Polisi juga mengungkap saat ditemukan tewas, wajah korban juga tertutup plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning. Iya. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kepada aparat penegak hukum. Menurut Mensesnek, pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi. Soal kematian diplomat Kemlu dapat perhatian dari Pak Presiden dan juga saya sebenarnya kasusnya dapat perhatian masyarakat juga. Ya, beliau tentunya sebagai Presiden menyerahkan itu kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sebaik-baiknya. Nanti kita tunggu hasilnya. 7 Juli 2025, Arya Daru Pangayunan terekam CCTV berada di rooftop Kemlu pada pukul 21:43 malam selama lebih dari 1 jam. Polisi menemukan fakta baru. Daru sempat membawa tas dan kantong belanja saat naik di atas rooftop. Namun ia tidak membawa tasnya kembali saat turun dari rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Dari informasi kakak iparnya, Arya Daru sempat menelepon istri usai berbelanja di Mall Grand Indonesia pada pukul 9 malam. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bodia. 7 Juli 2025, Arya Daru Pangayunan terekam CCTV berada di rooftop Kemlu pada pukul 21:43 malam selama lebih dari 1 jam. Polisi menemukan fakta baru. Daru sempat membawa tas dan kantong belanja saat naik di atas rooftop. Namun ia tidak membawa tasnya kembali saat turun dari rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Dari informasi kakak iparnya, Arya Daru sempat menelepon istri usai berbelanja di Mall Grand Indonesia pada pukul 9 malam. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bodia Vimala menelusuri jarak dari kantor Kementerian Luar Negeri menuju ke kawasan kos Arya Daru di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan menempuh perjalanan waktu 30 menit. Dan saya akan menunjukkan bagaimana kondisi terakhir
kamar kos tempat meninggalnya almarhum ADP. Jadi kalau di samping saya ini, kalau Anda lihat ini ada banyak kamar. Kamar dari almarhum ADP ada di paling ujung. Jadi kalau Anda melihat ada ember plastik yang ada embernya itulah kamar dari almarhum ADP. Sedangkan untuk CCTV yang sering kita lihat di video tempat penjaga lalu lalang ataupun almarhum sempat keluar kamar, itu memang ada berada di sampingnya. Dari rekaman CCTV, Arya Daru terekam sudah berada di rumah indekosnya pada pukul 23:23 menit. Arya Daru terlihat sedang membuang sampah dari dalam kamarnya. Sejam berselang atau pukul 12:30 dini hari, penjaga kos terlihat mondar-mandir di tempat kamar Arya Daru untuk memeriksa kondisi Daru sesuai dengan permintaan sang istri. Pukul 5:27 menit, CCTV kembali merekam penjaga kosan mondar-mandir di depan kamar Arya. Polisi menyebut istri Daru kembali menelpon penjaga indekos untuk mengecek ulang kamar Arya. Sekitar pukul 7:30 pagi, penjaga indekos bersama seorang penghuni kembali mengecek kamar korban sesuai permintaan sang istri. Karena pintu terkunci, penjaga mencoba membuka paksa jendela dan membuka pintu dari dalam. Arya Daru pun ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit lakban. Kami mendapat gambar eksklusif kondisi dari dalam kamar Arya Daru. Dua jenis kunci itu, yakni sebuah kunci yang menjadi satu set dengan gagang pintu, merupakan kunci yang dapat dibuka dengan kartu akses. Sementara kunci lainnya hanya bisa dibuka dari dalam dengan cara digeser, yakni kunci slot. Kondisi kamar, terutama bagian plafon yang cukup rapi. Tidak tampak kerusakan apapun di plafon kamar indekos Arya Daru. Kini polisi masih menyelidiki 20 CCTV dari sejumlah titik dan telah memeriksa 15 saksi untuk mengusut motif kematian dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru dari penyelidikan kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru di kamar indekosnya. Selain juga mengungkap CCTV saat Daru berada di rooftop kantor Kemlu selama lebih dari 1 jam. Polisi juga menyebut wajah korban tertutup plastik dan terlilit lakban. Kita ungkap fakta dari temuan ini bersama Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Saya mau ke Pak Arief dulu. Pak Arief, Kompolnas kan sudah langsung datang ke TKP, juga sudah memetakan 3 lokasi penting, kosan, kantor, dan juga sebuah pusat perbelanjaan. Apa petunjuk baru yang ditemukan oleh Kompolnas dari temuan semuanya? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Kami langsung aja, petunjuk baru itu adalah memastikan dari dalam yang tadi sudah disampaikan sistem kunci. Sistem kunci yang kita lihat ada slot dengan rantai dan satu kunci yang pakai kartu akses tadi. Itu yang pasti, termasuk kondisi plafon baik kamar mandi maupun kamar serta saluran air yang tidak ada kerusakan. Jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar ketika itu sudah di slot dari dalam. Begitu yang terbaru. Oke. Nah kalau gitu Prof. Jamin, kan selain tadi soal kunci juga ada CCTV termasuk saat korban ada di rooftop kantornya sendiri. Bagaimana CCTV itu, terutama yang di Kementerian Luar Negeri, bisa menjadi bekal mengoptimalkan kasus pengungkapan kasus? Ya, terkait dengan kematian yang tidak wajar, di mana kematian ini terindikasi bisa bunuh diri dan tidak, di mana kalau konteksnya bunuh diri ada latar belakang keterkaitan dengan forensik psikologis. Apa itu forensik psikologis? Terkait tentang kejiwaan dari seseorang yang ingin melakukan bunuh diri. Apakah ada tanda-tanda ke arah sana? Seperti contohnya dia melakukan pembicaraan saya akan bunuh diri melalui WA, atau ancaman-ancaman yang menakutkan, yang dia secara psikologis menakutkan dia sehingga dia terlilit utang ya,
atau berantem dengan keluarganya atau pacarnya gitu, frustasi. Tetapi kalau itu tidak ada, tetapi yang ada adalah rekam jejak digital, dia pernah menjadi saksi di Jepang dalam suatu persidangan di mana itu terkait dengan perlindungan perdagangan orang ya atau perdagangan manusia TPPO. Nah, dia juga punya prestasi yang gemilang, artinya dia pasti menjaga kredibilitas dia untuk karirnya lebih tinggi lagi, tidak ada niat untuk mengakhiri hidup. Nah, ini suatu dikotomi atau pertentangan yang cukup signifikan bagi seseorang yang akan bunuh diri. Di satu sisi dia prestasi bagus, berjuang dan menjadi saksi di Jepang, pengadilannya untuk suatu perdagangan orang. Jadi saya kira penyidik tidak boleh terlalu cepat untuk menyimpulkan kalau ini adalah kasus bunuh diri. Lebih baik dicari dulu terkait dengan forensik psikologis terkait orang ini, datanya seperti apa. Pada umumnya kalau orang mati karena bunuh diri, yang paling kita sering lihat ya, apa dia gantung diri atau dia memotong nadi tangannya ya, atau dia juga bisa meminum racun. Tetapi dengan lakban di sekujur tubuhnya dan juga ada plastik seperti itu, ini kalau menurut saya lebih harus dipastikan lagi terkait hubungan antara kerjaan. Nah itu soal harus dipastikan lagi Pak Arief. Dari hasil fakta terbaru kan ditutup plastik dan juga ada lakban. Apa hasil lab for sudah ada belum? Betul, memang yang pada waktu tanggal 8 Juli tadi sudah dibuka oleh penjaga kosan dengan video, dengan foto, dengan juga ada satu lagi yang membantu penjaga kosan itu kemudian dilaporkan kepada Polsek Menteng, dan Polsek Menteng melaporkan ke Satreskrim Polres Jakarta Pusat, dan tibalah di sana tim identifikasi atau tim Inavis. Nah, di dalam tim kamar tersebut yang TKP yang paling penting itu sudah dilaksanakan olah TKP, tidak ditemukan sidik jari lain daripada sidik jari almarhum. Begitu juga DNA. Nah, itu bisa dipastikan. Sekarang adalah bagaimana kita menunggu hasil lapor seperti tadi yang disebutkan, bahwasanya sangat ditunggu-tunggu penyebab kematian daripada almarhum tersebut. Apakah memang hanya sekedar kehabisan napas atau mungkin ada sebab lain. Nah, inilah yang sedang ditunggu. Ketika kami setelah dari TKP, kami mendapatkan paparan dari tim Ditkrim Polda Metro Jaya, ini sedang dilangkahkan untuk menunggu hasil daripada. Tapi Pak Arief, kalau dari kesimpulan sementara yang sudah dikumpulkan oleh Kompolnas, sudah bisa diketahui penyebab kematiannya juga Pak? Kalau disebabkan kematian adalah karena kehabisan nafas. Kehabisan nafas yaitu kepala korban ditutupi plastik sebelum ditutupi lakban. Itu Mbak. Oke, untuk dugaan motifnya juga sudah bisa diketahui oleh Kompolnas Pak untuk sementara ini? Nah, motif ini, motif karena menyangkut privasi daripada korban almarhum dengan keluarga, itu kami serahkan kepada penyidik, ya, kepada penyidik, karena itu menjadi ranah daripada penyidik Ditkrim Polda Metro Jaya. Begitu Mbak Cindy? Kalau untuk satu ponsel yang masih belum ditemukan Pak, informasi yang diketahui Kompolnas bagaimana? Nah, ponsel ini ketika korban kurang lebih jam 21 kurang itu berada di Grand Indonesia, kemudian biasanya yang bersangkutan menelpon ke keluarganya di Jogja dan termasuk video call, kemudian tahu-tahu telepon beliau itu jam 21.00 itu off karena tidak tahu sebabnya kenapa, dan penyidik juga ketika mendatangi TKP di kamar kosan, kalau nggak salah kamar 105 di Kondia, di kosan tersebut, itu tidak menemukan ponsel. Nah, itulah yang membuat istri sangat berkeinginan untuk mendesak penjaga kosan untuk mengecek apa yang terjadi dengan suaminya yang sedang ada di kosan. Demikian. Jadi sampai sekarang ponsel itu belum ditemukan. Yang kami dapat informasi dari penyidik adalah situasi telepon tersebut jam 21.00 off atau mati. Oke, tapi Pak Arief, kalau dari Kompolnas apakah sejauh ini artinya menduga tidak ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Begini, jadi
penelusuran secara digital dari 3 lokasi, yaitu sejak tanggal 7 ya, pada saat yang bersangkutan di tempat kerja, itu fokus kepada 3 titik, yaitu tempat kerja, kemudian Mall Grand Indonesia dengan kosan Kondia tersebut, itu sudah di-matchkan antara CCTV dengan handphone yang bersangkutan melalui sistem Mobile Station International Subscriber Directory Number, yaitu kalau tidak salah ending telepon yang bersangkutan 9150. Nah, kemudian jam 21.00 tanggal 7 itu atau jam 9 PM malam itu handphonenya off. Ini yang tidak tahu, maksudnya belum ditemukan handphonenya sampai saat ini. Oke, kalau gitu Prof Jamin, dengan beberapa fakta yang tadi disebutkan oleh Pak Arief, apa yang harus tidak boleh dilewatkan oleh polisi dalam mengungkap kasus, terutama dalam menentukan penyebab kematian, motif, dan lain-lain dalam kasus ini? Ya, tentu ada satu hal yang perlu dilakukan, apakah ini sudah atau belum, harus dicek 3 bulan terakhir siapa yang bersama-sama dia di kosan tersebut. Apakah satu kamar atau berbeda kamar. Kalau kita lihat jumlah kamar di situ, ada beberapa kamar. Jadi setiap penghuni di situ harus diminta keterangannya, latar belakangnya, backgroundnya, supaya bisa ketahuan. Jangan-jangan ada orang yang menginginkan kematiannya dan tinggal di situ beberapa waktu tertentu. Nah, ini kan juga bisa menjadi indikator. Bahkan tadi sudah disebutkan, mengapa HP-nya sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, kalau orang mau bunuh diri, biasanya dia meninggalkan pesan, Mbak. Dia meninggalkan pesan tertentu untuk sebelum dia mengakhiri hidupnya. Nah, ini tidak ada pesan apapun. Ini kan ada kecurigaan. Berarti kemungkinannya ada orang lain yang menginginkan kematiannya begitu. Oke, baik. Prof Jamin Ginting, Guru Besar FH Universitas Pelita Harapan, dan Pak Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Pak Arief. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sylvester Matutina soal ada tokoh besar di balik kasus ijazahnya. Saat ditanya siapa, Jokowi menjawab jika hal itu sudah diketahui. Simak ulasan dan perbincangan dari Kompas Petang.